Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oscar Valeli. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Institut Pendidikan SOE dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang hakikat IPA. Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah cabang ilmu yang mempelajari berbagai fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, baik yang dapat dilihat langsung maupun yang hanya bisa dipahami melalui eksperimen dan pengamatan ilmiah. IPA berfokus pada aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diuji secara sistematis, yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, dan biologi. Hakikat IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari alam semesta dan segala isinya, baik yang bersifat fisik maupun biologis. Tujuan dari IPA adalah untuk memahami bagaimana berbagai fenomena alam terjadi dan untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar yang mengatur dalam semesta. IPA juga memiliki metode-metode yang sangat khas, yaitu metode ilmiah yang melibatkan pengamatan eksperimen dan pembentukan teori yang dapat diuji kebenarannya. Nah, dalam IPA ada beberapa karakteristik IPA. Yang pertama adalah empiris. IPA berlandaskan pada pengamatan dan eksperimen yang dapat dibuktikan melalui fakta dan data yang diperoleh langsung dari alam. Yang kedua adalah objektif. IPA mencoba untuk memperoleh pengetahuan yang bebas dari pengaruh pandangan subjektif dan berusaha mencari kesimpulan yang berlaku umum. Yang ketiga, sistematis. IPA disusun berdasarkan metode ilmiah yang terorganisir, dimulai dari pengamatan, hipotesis, eksperimen, hingga kesimpulan. Yang keempat adalah rasional. IPA mengutamakan alasan logis dalam menjelaskan fenomena alam. Yang kelima, dapat diuji. Semua pengetahuan dalam IPA harus dapat diuji dan dibuktikan melalui eksperimen atau observasi secara lebih lanjut. Nah, yang berikut adalah metode ilmiah dalam IPA. Metode ilmiah adalah cara atau proses yang digunakan oleh ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan dan menjawab pertanyaan tentang dunia. Langkah-langkah dalam metode ilmiah meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah observasi. Mengamati fenomena atau masalah yang ingin dipelajari. Yang kedua, menyusun hipotesis. Mengajukan jawaban sementara terhadap masalah yang ditemukan berdasarkan pengamatan. Yang ketiga, eksperimen. Melakukan percobaan untuk menguji hipotesis. Yang keempat adalah analisis data, mengelola hasil eksperimen untuk mencari kesimpulan. Yang kelima adalah kesimpulan. Menarik kesimpulan berdasarkan data dan analisis untuk menerima atau menolak hipotesis. Dan yang terakhir adalah publikasi. Hasil penelitian kemudian dipublikasikan untuk diuji oleh ilmuwan lainnya. Nah, yang berikut adalah tujuan dan manfaat IPA. Yang pertama, mengembangkan pengetahuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur alam semesta. Yang kedua, memecahkan masalah. IPA membantu dalam memecahkan berbagai masalah kehidupan, misalnya dalam teknologi, kesehatan, dan lingkungan.
Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Penemuan-penemuan dalam IPA sering digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti penemuan vaksin, energi terbarukan, dan teknologi medis. Dan yang keempat adalah menumbuhkan rasa ingin tahu. IPA menumbuhkan rasa ingin tahu dan keinginan untuk terus belajar tentang alam. Nah, kita masuk pada cabang-cabang IPA. IPA mencakup berbagai disiplin ilmu yang lebih spesifik, antara lain yang pertama adalah fisika, mempelajari sifat-sifat materi dan energi serta interaksi di antara keduanya. Contoh fenomena fisika yang dipelajari adalah hukum gerak Newton, hukum termodinamika, dan elektromagnetisme. Nah, yang kedua adalah kimia, mempelajari komposisi, struktur, sifat, dan perubahan zat. Kimia menjelaskan reaksi kimia, asam basa, serta pembentukan senyawa. Dan ketiga adalah biologi. Biologi mempelajari kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Biologi mencakup subdisiplin seperti genetika, ekologi, dan anatomi. Peran IPA dalam kehidupan sehari-hari. IPA tidak hanya penting di laboratorium atau dunia akademik, seperti juga dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penerapan IPA dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teknologi. Penemuan teknologi canggih seperti telepon genggam, komputer, dan internet adalah hasil dari perkembangan ilmu fisika, kimia, dan matematika. Yang kedua adalah kesehatan. Ilmu biologi dan kimia membantu dalam pengembangan obat-obatan, vaksin, serta teknik medis yang menyelamatkan hidup. Yang ketiga adalah lingkungan. IPA juga sangat penting untuk memahami masalah lingkungan dan menciptakan solusi yang berkelanjutan, seperti pengelolaan sampah dan energi terbarukan. Sikap ilmiah dalam IPA. Untuk dapat memahami IPA dengan baik, seorang harus memiliki sikap ilmiah yang mencakup sebagai berikut. Yang pertama, kritis. Memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara rasional dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, objektif. Tidak dipengaruhi oleh pandangan atau kepentingan pribadi dalam proses pengamatan dan analisis. Yang ketiga, tertarik dan sabar. IPA membutuhkan ketekunan dan kesabaran dalam penelitian dan eksperimen. Yang keempat, terbuka terhadap pengetahuan baru. Menyadari bahwa pengetahuan dalam IPA terus berkembang dan tidak bersifat mutlak. Nah, demikian materi singkat dari saya. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa IPA adalah cabang ilmu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan tujuan untuk memahami fenomena alam melalui metode ilmiah yang sistematis dan objektif. Dengan menguasai IPA, manusia tidak hanya bisa menjelaskan dan mengaplikasikan hukum-hukum alam, tetapi juga memecahkan berbagai masalah yang ada di dunia. Pembelajaran IPA bukan hanya bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan, tetapi juga untuk membentuk individu yang kritis dan analitis dalam menghadapi tantangan zaman. Demikian materi singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.